Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati Bapak Ibu, Ibu sendiri. Pada kesempatan ini sesuai dengan adanya kelulusan atau lulusnya guru kita sebagai guru penggerak, yaitu Pak Nasim, yang melaksanakan tugas dalam pelaksanaan tugas selaku guru penggerak. Pada kesempatan ini dan hari ini Pak Kasim Sri selaku guru penggerak ya, untuk memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ada beberapa hal yang perlu dalam budaya positif ini yang dipastikan yang harus kita laksanakan itu ada beberapa macam. Nanti Pak Kasim sendiri akan menjelaskannya. Yang pasti yang harus kita laksanakan itu budaya disiplin positif. Kemudian yang kedua keyakinan kelas, dan yang ketiga posisi kontrol. Sedangkan yang lainnya bukan tak penting, tapi yang harus diutamakan ada tiga hal tadi. Jadi pada kesempatan ini sebagai pengalaman baru mengharapkan agar di dalam paparan dari Pak Kasim selaku penggerak ini, mari kita sama-sama perhatikan dan memotivasi apa yang dijelaskan nanti, terutama dalam hal-hal budaya positif tersebut. Jadi pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah mengharapkan kepada guru-guru kelas dan guru-guru yang tadi ya, karena guru penggerak ini sangat banyak sekali ilmunya yang harus mengetahui manfaat yang di dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi pada kesempatan ini bagi guru-guru yang masih energi, kemudian juga yang masih muda, mengharapkan kalaupun ada pembukaan untuk guru penggerak ini, silakan untuk ikut dalam tes tersebut. Kalaupun ada petunjuk atau yang hal-hal yang sifatnya untuk kegiatan guru penggerak tersebut, karena di sini ada suatu alhamdulillah guru kita sudah berhasil lulus untuk di dalam pelaksanaan tugas selaku guru penggerak. Jadi barangkali itu saja sebagai pembuka saya selaku kepala sekolah, dan kepada Pak Kasim silakan paparkan apa-apa saja budaya positif yang ada di dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Barangkali ini saja sebagai pembukaan dari saya. Terima kasih. Dan saya ingin mengucapkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah syukur kita bagi Allah Subhanahu pada hari ini bersama-sama berkumpul di mana itu menyaksikan atau bagi saya untuk menyebarkan pengalaman dan pengalaman budaya positif untuk di sekolah kita. Nah, dari hasil ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan macam-macam dari budaya positif. Tapi sebelum itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selaku Kepala Sekolah itu banyak memberikan dukungan kepada kami. Kemudian
Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang selalu memberikan dorongan, memberikan dukungan kepada saya supaya semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang selama ini kami emban. Karena itu, sekali lagi kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, ini ada kita buat deskripsi dulu sebelum mulai. Sekarang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, pikirkan angka yang Bapak Ibu mungkin angka yang spesial. Pikirkan saja. Kemudian dikalikan 2 ditambah dengan angka yang Bapak Ibu pikirkan, kemudian dibagi dengan angka yang Bapak Ibu pikirkan. Hasilnya berapa? Bilang lagi. Angka yang Bapak Ibu pikirkan tadi dikalikan dengan 2. Kemudian ditambah dengan angka yang Bapak Ibu pikirkan, kemudian dibagi dengan angka yang Bapak Ibu pikirkan. Hasilnya berapa? 3 ya. Yang lain? Berarti semuanya 3. Jadi angka yang Bapak Ibu pikirkan, angka berapapun dikalikan dengan 2 ditambah dengan angka yang Bapak Ibu pikirkan dibagi dengan angka yang Bapak Ibu pikirkan, semuanya hasilnya 3. Berarti segala apapun cara kita mengajar, cara kita mendidik, itu semuanya satu tujuan, yaitu tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik Bapak Ibu, nah untuk mencerdaskan anak bangsa ini kita harus mempunyai budaya positif. Mari kita lanjutkan. Saya akan memaparkan penjelasan budaya positif. Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah yang berpihak kepada pendidik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Jadi kita sebagai guru harus membiasakan hal-hal yang baik supaya mereka atau murid kita itu berpikir kritis, hormat dan bertanggung jawab. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, dari sekian banyak ini, yang digarisbawahi adalah disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan pelajari bersama-sama dan mungkin akan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respons, teori kontrol teori, pilihan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Stimulus respons. Kemudian teori kontrol pilihan. Berarti kalau stimulus respons itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respons. Kalau teori kontrolnya, kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu bedanya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu untuk stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan, jadi tidak ada yang salah. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian yang keempat,
Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan baru. Kemudian yang tujuh, model berpikir memang menang atau kalah. Nah, kalau teori kontrolnya yaitu model berpikir menang. Itu bedanya ya. Jadi perubahan kriteria stimulus respon teori kontrol. Jadi selama ini yang kita lakukan adalah stimulus respon, sekarang kita rubah menjadi teori kontrol. Misalnya kita ambil dari yang nomor 3, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang hanya kita bisa adalah mengontrol diri sendiri. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut disiplin positif. Yang ini yang harus kita pahami. Teori kontrol atau teori pilihan. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu teori kontrol. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian kalau semuanya berperilaku memiliki tujuan, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan yang besar, kemudian kebajikan kelas, keyakinan kelas, gitu ya. Jadi Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Dengan semua perilaku memiliki tujuan, itu adalah motivasi ekstrak. Kemudian ada motivasi intrinsik. Kita lanjut. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Kemudian dilanjut lagi dengan segitiga institusi, melabelkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kita lanjut lagi, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini diturunkan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita lanjut. Nah, di sini apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sekarang kita disiplinnya hanya untuk membuat kita patuh, itu disiplin. Tetapi kalau disiplin yang di sini adalah untuk menghargai atau memiliki tujuan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat lagi nilai-nilai kebajikan menurut Islam. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga
menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan di sekarang ini adalah termasuk di dalam profil Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu profil Pancasila. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Jadi kalau kita melaksanakan kurikulum merdeka, kita akan ketemu dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di setiap pelajaran profil Pancasila itu memiliki beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Jadi itu nilai-nilai kebajikan universal yang tercantum atau kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ini lagi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal atau di luar. Kemudian untuk mendapat imbalan dari orang lain, restitusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal juga. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itu motivasi internal. Tujuannya adalah disiplin positif. Jadi di situ ada motivasi eksternal, ada dua. Untuk menghindari tidak nyaman hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi di dalam diri kita, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Gitu kan? Jadi pertanyaan itu, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itu motivasi di dalam diri kita. Kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, merdeka, ya kan? Kita sering mendengar sekarang ini namanya kurikulum merdeka, belajar merdeka. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi intinya merdeka itu bukan hanya untuk merdekakan orang lain, tapi juga untuk memerdekakan diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara pemikirannya tersebut dengan sikap merdeka, gitu kan. Kemudian terlanjut. Oke. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dan hukuman dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, gitu kan. Itu dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan itu mempengaruhi penghargaan menurunkan kualitas. Jadi misalnya kalau kita itu dihukum dengan penghargaan, itu akan menurunkan kualitas. Kemudian lagi dihukum dengan penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian lagi dihukum oleh penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita lanjut lagi. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi.
Dalam memberikan restitusi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Itu ada 5 dalam memberikan restitusi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Jadi ada 5. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Ini secara itu kalau siswa itu diberikan waktu yang luang atau diberikan waktu untuk diberikan pengajaran yang secara kondusif. Kemudian beri pengakuan secara pribadi secara 4 mata. Kemudian diberi pengakuan kepada semua murid. Jadi semua murid itu diberi apresiasi atau pengakuan. Kemudian kita lanjut. Nah, contoh pengakuan bersih kebajikan. Kemarin saya perhatikan, nah itu pembukaannya. Kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya, rasa empati ini besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi, waktu kita bicara kemarin saya perhatikan itu sudah memiliki nilai kebajikan. Apa nilai kebajikannya? Rasa empati ini besar sekali. Ya. Kemudian saya menghargai. Nah, nilai kebajikannya apa? Kepedulian. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk. Nah, itu namanya ada nilai kebajikannya itu rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi nilai kebajikan dari situ ada rasa empatimu besar sekali, kemudian kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu, itu nilai kebajikannya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini tugas perbedaan hukuman dan prevensi. Tindakan guru. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, gitu kan. Jadi di sini tindakan guru mencatat atau memberi perintah kepada murid untuk mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Itu hukuman atau prevensi. Itu adalah hukuman. Kenapa dibilang hukuman? Karena menyakiti anak, ya, murid. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena lambat hadir di sekolah. Itu juga dengan hukuman karena menyakiti juga. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga hukuman karena merupakan menyakitkan fisik. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu prevensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga prevensi. Selanjutnya, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga hukuman. Itu dinamakan hukuman karena menyakiti hati anak atau menyakiti fisik anak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi karena apa itu untuk pelajaran PJOK. Jadi PJOK itu biasa udah lari itu. Tapi kalau kita guru kelas itu namanya hukuman. Kita lanjut. Perbedaan hukuman dan prevensi. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu namanya hukuman. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakitkan, namanya konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Nah, yang kelima
mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman lagi konsep diri yang buruk, yang untuk konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu bisa berjangka panjang, tapi kalau konsekuensi itu konsekuensi itu memberikan dorongan agar anak itu mengerti atas peraturan yang kita buat atau keyakinan yang kita buat. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu namanya restitusi. Jadi restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini identitas gagal, ada identitas sukses. Ya. Identitas gagal itu dinamakan hukuman yang tadi. Ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi identitas gagal. Kemudian di identitas sukses, disiplin konsekuensinya. Kemudian restitusi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi gini, hukuman itu tidak ada tindak lanjutnya. Tapi kalau konsekuensi itu ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya di mana? Tindak lanjutnya adalah restitusi. Jadi membuat anak itu memperbaiki kesalahannya. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman murid anak akan tersakiti. Konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid anak mendapatkan kekuatan. Kemudian hukuman lagi, perilaku apa sifat meningkatkan penguatan. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka waktu pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Kemudian hukuman lagi, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak patuh. Memerlukan atau konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hukuman, murid dan anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Nah, restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman itu adalah sifat yang negatif. Kalau konsekuensi adalah netral, kemudian restitusi adalah positif. Jadi ada tiga, kan? Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang pertama.
Yang kedua, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketiga, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang keempat, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian yang kelima, memperbaiki hubungan. Yang keenam, restitusi menuntun untuk melihat dalam diri. Kemudian yang ketujuh, tawaran bukan paksaan. Yang kedelapan, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Jadi itu ada 9 ciri-ciri restitusi. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat kesepakatan bersama yang dibuat oleh seluruh anggota kelas, baik guru maupun siswa, tentang bagaimana mereka ingin berinteraksi, belajar, dan berlaku di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru sendiri, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama dan dilaksanakan juga secara bersama-sama. Itu untuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Kita lanjut. Nah, tujuan utama membuat keyakinan kelas adalah menciptakan suasana yang positif dan kondusif. Dengan adanya kesepakatan bersama, siswa merasa lebih aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab. Siswa merasa memiliki peran penting dalam menciptakan kelas yang baik dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga, memperkuat hubungan. Keyakinan kelas membantu membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan siswa serta antar sesama siswa. Kemudian yang keempat, meminimalkan konflik. Dengan adanya aturan yang jelas, konflik dapat dihindari atau diselesaikan dengan lebih mudah. Jadi itu tujuan utama dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu ada 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk memotivasi titik, kembalilah ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita jawab yang pertama, mengapa kita peraturan harus menggunakan helm bila dari kendaraan roda 2? Itu untuk keselamatan kita sendiri. Kita lanjut. Nah, di sini budaya positif itu lingkaran besar yang merah, kemudian lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, baru peraturan kelas. Itu ada 4 tahapan. Budaya positif itu mencakup lingkungan positif mencakup keyakinan kelas mencakup peraturan kelas. Kemudian kita lanjut. Nah, peraturan keyakinan kelas beda kan ya? Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Betul. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya saling menghormati. Kalau peraturan itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya itu keselamatan. Nah, peraturan dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Peraturan gunakan masker, keyakinan kesehatan, keselamatan. Kemudian kalau peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi peraturan itu berbeda dengan keyakinan kelas. Kita lanjut. Nah, ini keyakinan kelas yang saya buat.
mau diarahkan kelas ini itu terserah. Mau diarahkan kelas ini itu sesuai dengan pilihan kamu sendiri. Paham kan? Sekarang dibuat. Kemudian kalau sudah dibuat, ya silakan. Jika itu yang ingin dibuat menjadi keyakinan bagi yang sudah selesai, silakan ditempel ke silakan tersebut harus dulu. Buat keyakinan kelas. Nah, itu keyakinan kelas yang kami buat kemarin ya. Kemudian yang selanjutnya itu ke tanggapan siswa. Nah, itu tanggapan siswa. Tanggapan dari siswa pada saat kami membuat keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya ini refleksi kami. Membuat keyakinan kelas ya, sesuai dengan apa yang kamu tuliskan itu, mungkin kita akan buat keyakinan kelas untuk di kelas 4. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, gimana rasanya? Kemudian apakah keyakinan kelas terkena nanti? Nah, berarti seluruh keyakinan kelas ini harus kita adil, harus kita pahami. Oke, bisa semangat? Bisa. Kemudian ini telah selesai kita buat. Rasanya gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, tadi keyakinan kelas yang kami buat adalah disiplin, kemudian menjaga kebersihan, saling menghormati, kemudian dengan rasa dan tanggung jawab. Itu proses daripada pembuatan keyakinan kelas yang telah kami laksanakan. Kita lanjut. Lanjut lagi. Nah,
Sekarang kita lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kebebasan. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus paham dulu kebutuhan dasar siswa kita. Apakah dia ini untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan atau kebebasan. Di mana kita bisa mengetahui kebutuhan dasar manusia itu ketika dia melakukan kesalahan. Ketika dia misalnya contoh dia datang terlambat. Kemudian contoh lagi di kelas itu dia ribut. Nah, kenapa dia ribut? Ya kan? Kalau hanya iseng saja berarti dia kebutuhan dasar manusianya adalah kesenangan. Kemudian kalau dia cuma itu kepengen bebas, itu namanya kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Kita lanjut. Nah, kita lanjut dengan 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini kita harus sama-sama pahami di manakah posisi kita pada saat ini. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Posisi kontrol pertama yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Kita bahas satu-satu. Identitas gagal itu posisi kontrolnya penghukum, pembuat orang merasa bersalah, itu namanya identitas gagal. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu sebagai teman, sebagai pemantau. Kemudian identitas berhasil atau sukses lagi itu kontrol diri, manajer. Nah, sekarang kita berada di posisi yang mana? Apakah kita berada di posisi penghukum? Apakah kita berada di pembuat orang merasa bersalah? Kemudian apakah kita posisi teman? Apakah kita posisi memantau atau manajer? Kemudian motivasi guru berbuat. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu kalau kita berbuat. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, gitu kan? Itu kata-katanya. Kemudian sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau posisi kita berada di memantau, menghitung dan mengukur. Nah, kalau posisi kita berada di manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tidak langsung berkata, kalau kita posisi manajer tidak langsung mencetuskan apa yang kita omongkan. Kita harus mencari solusi atau kesalahannya apa. Betul. Kemudian motivasi guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu namanya penghukum. Jadi kalau guru berkata seperti itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu namanya penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu seringkali kita katakan, itu berarti kita berada di posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu sebagai teman. Kalau kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Kemudian kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, 5 posisi kontrol ini ketika siswa itu berada dalam masalah atau memiliki masalah. Misalnya dia tadi sedang ribut,
Nah, itu sering kali kita kata-kata ini. Nah, dari kata-kata itulah apakah kita penghukum, pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau sebagai manajer. Kemudian hasil dari kalau kita penghukum, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu konsekuensinya, hasil dari apa yang kita katakan. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan atau menyangkal, berbohong lagi. Kemudian kalau kita sebagai teman, hasilnya ketergantungan. Kemudian kalau sebagai pemantau, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kalau posisi kita sebagai manajer, hasilnya menguatkan pribadi. Nah, motivasinya selanjutnya itu kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau posisi hukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau kita sering menghukum, seringkali murid itu tidak tidak memberikan kualitas kepada kita. Kemudian membuat merasa bersalah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian motivasi yang selanjutnya yaitu murid berkata, kalau tadi gurunya di posisi penghukum, maka dia akan berkata, biarkanlah, nanti dia juga marah-marah lagi. Nah, itu. Jadi kalau kita sering menghukum, murid sering berkata seperti itu. Kemudian kalau kita di posisi membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Karena kita posisikannya dia merasa bersalah. Kemudian kalau kita sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian kalau posisi kita sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, itu sebagai manajer. Nah, dampak pada murid kalau kita menghukum, mengurangi kesalahan. Kalau kita membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Jadi sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, kalau kita sebagai manajer, itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dari kelima posisi ini, yang paling dominan atau yang harus kita kejar adalah posisi manajer. Karena apa? Karena di posisi manajer ini itu sudah membuat anak itu bisa mengevaluasi dirinya atau bisa mengkoreksi dirinya. Apa kesalahannya itu bisa dikasih oleh dirinya sendiri. Nah, di posisi manajer ini juga itu bisa untuk memperbaiki anak tersebut ke depan. Jadi berjangka panjang. Ini adalah 5 posisi kontrol. Kemudian kita lanjut posisi kontrol dulu. Nah, di sini pernyataan-pernyataan. Pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan, gitu kan? Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Jadi pernyataan-pernyataan ini yang sering kita kita katakan itu posisinya di mana? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, itu namanya penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Itu posisi kita sebagai teman. Kemudian kalau pernyataan, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, itu namanya pemantau. Kemudian
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu namanya manajer. Kemudian kamu selalu yang paling akhir, itu namanya penghukum. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita posisikan diri kita pada saat ini adalah manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi yang harus kita hindari adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini dari yang tadi dari 5 posisi kontrol, disinilah letaknya pemecahan masalahnya, segitiga restitusi. Jadi apa yang kita katakan tadi, disinilah. Kalau anak-anak itu memiliki masalah, maka kita akan memecahkannya dengan cara ini, cara segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi kebutuhan. Nah, segitiga restitusi, itu kan ada segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu namanya validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, itu namanya segitiga menanyakan keyakinan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu juga menanyakan keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu kata-kata kita, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu juga posisinya menstabilkan identitas. Kemudian kita lanjut. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, itu untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna, itu juga menstabilkan identitas. Kemudian Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan persoalan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itu untuk menstabilkan identitas. Jadi segala apa yang dikatakan itu kembalinya kepada siswa itu sendiri. Kemudian kita lanjut. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan, apakah itu power, freedom, love, and joy, fun atau survival. Nah, guru berkata, ini kalau divalidasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian guru lagi berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah, dari perkataan guru ini adalah di posisi validasi kebutuhan. Kita lanjut lagi. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Perkataan guru,
Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Ini yang ditanyakan adalah tentang keyakinan kelas kita, gitu kan? Yang telah dibuat oleh guru tadi. Kemudian nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Nah, di sini ada videonya yang telah kami lakukan. Tiga menit lagi. Lanjut. Ini tanggapan siswa. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kasih selaku wali kelas saya yang telah memberikan penyelesaian terhadap apa yang saya lakukan sehingga saya tahu penting. Ya, kena wedding itu dulu, muter-muter wedding. Ini tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Tabia kelas 5. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Hasim selaku wali kelas saya yang telah memberi penyelesaian terhadap apa yang saya lakukan sehingga saya tahu pentingnya disiplin dalam hidup saya dan saya tidak akan lagi membolos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Bapak Ibu dari pengalaman kami tentang belajar budaya positif, dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Sebelum kita tutup,
Saya minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik daripada kegiatan ini, apakah bisa diterima dengan baik sehingga bisa kita gunakan untuk kedepannya untuk memajukan sekolah kita. Akan persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atas apa yang telah kami jelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya mengenai berbuka ke pertama. Salam. Sekolah. Nah, yang saya tanyakan yang pertama ini dilakukan di dalam kelas sedang kegiatan belajarnya atau diberlakukan di seluruh lingkungan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya melihat dari penjelasan Bapak Kasim tadi memang bagus. Nah, di sini mengarahkan kita sebagai para guru dari selama ini yang kita anggap agak kasar, gitu ya, seperti hukuman bukan kasar ya, diarahkan ke konsekuensi itu agak halus. Gitu. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan juga, ya, apakah dengan hal seperti itu nantinya siswa itu kita yakin bahwa siswa itu akan lebih nurut atau lebih paham dengan hal tersebut? Itu yang jadi pertanyaan. Masalahnya ada sebagian besar dan hampir rata-rata kalau siswa di kampung itu ya seperti ini keadaannya agak brutal gitu. Lain dengan keadaan siswa di kota yang memang masuk sekolahnya itu melalui seleksi. Itu sangat-sangat berbeda. Itu pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiganya, di sini kayaknya sih menuntun, mengajak dan mengarahkan seorang guru, yaitu tadi dari hukuman ke arah yang lebih halus, yaitu konsekuensi. Kayaknya seperti itu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan dari Bapak Sukanto SPD. Dari sini kami tanggapi bahwa budaya positif memang apa yang disampaikan tadi itu adalah kendala kita. Tetapi kita harus berpikir bahwa segala sesuatu itu kita kerjakan secara bertahap. Jadi yang selama ini kita belum tahu, oh ini adalah cara penghukum dan oh ini cara pembuat masalah atau pembuat rasa masalah atau teman dan pemantau atau manajer. Tadi saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa yang harus kita kejar pada saat ini adalah posisi manajer. Jadi kita sebagai guru harus berusaha sedikit demi sedikit untuk belajar menstabilisir atau menjaga emosi kita, jangan sampai kita itu menyakiti fisik atau menyakiti hati anak. Bukannya kita itu memberikan suatu yang